Makna yang kedua dari ad'u ilallah, yaitu supaya setiap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka haruslah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah, hendaklah engkau ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia ketika beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka memberikan manfaat kepada manusia, dan dalam upaya menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari perkara-perkara bid'ah, dari perkara-perkara yang di dalamnya ada penyelisihan-penyelisihan di dalam agama ini. Itu adalah dakwah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah demikian. Berharap supaya manusia mengagungkan Allah, berharap supaya manusia takut kepada Allah, berharap supaya manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya manusia ada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah dakwah yang maknanya ad'u ilallah. Bukanlah ad'u ilallah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, bukanlah makna dari orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdakwah, dia menyampaikan ceramahnya, dia berkhutbah supaya manusia mengetahui tentang kepintarannya, supaya manusia menghormati dirinya, supaya manusia menyanjung dirinya, supaya manusia ketika dia berkata berkumpul di hadapannya, supaya manusia memuji dirinya. Maka ini adalah bisa dikatakan indikasi-indikasi seseorang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting manusia itu menegakkan agama Allah. Baik ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hadir di majelis dia atau di majelis yang lain. Yang penting orang tersebut mengenal Allah. Baik ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan kita ataukah melalui lisan orang lain. Yang orang tersebut kita ketahui, orang tersebut emang memiliki ilmu. Tidak susah orang yang ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bisa jadi seorang dai ketika berdakwah, maka ketika dia mendapati orang-orang tidak melaksanakan perintah Allah yang keluar dari lisannya, terkadang ia marahnya karena perintah tersebut keluar dari lisannya. Oh, mereka tidak melaksanakan perintahku. Bukan karena mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah domain hati. Ketidaksukaan seseorang ketika orang-orang menyelisihi perintahnya ataupun apa yang ia anjurkan, bukan karena apa yang ia anjurkan itu adalah suatu yang benar, al-haq, bukan. Akan tapi kenapa mereka menyelisihi saya? Ini pun termasuk indikasi seseorang tidak ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah yang ikhlas karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa
yang dia itu menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang paling bagus perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal dengan apa yang ia serukan? Keutamaan dakwah yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ali radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang satu saja melalui jalan engkau karena engkau menjelaskan, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah onta yang paling mahal. Dan kata Rasulullah, orang yang bisa berupaya untuk seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui jalannya, setelah taufik dari Allah, maka lebih baik daripada onta merah tadi. Sehingga dari hadis ini, dari ayat tadi yang saya sebutkan, maka orang-orang yang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dalam berdakwah, bukan apa yang ada di sisi manusia, tidak susah ketika berdakwah di jalan Allah, ketika memberikan kajian, ketika memberikan materi, walaupun yang hadirnya 1, 2, tidak susah. Hatinya itu tidak susah, tidak marah, tidak komplain dia kepada panitia kajian. Kenapa antum ini gak sosialisasinya yang benar? Saya melakukan perjalanan 20 kilo, 10 kilo, kok sampai sini cuma ada 10 orang, cuma ada 2 orang misalnya. Maka orang-orang yang ikhlas tidak memperdulikan hal tersebut. Sudah ada yang datang saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disampaikan. Dalam hadis yang sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, ingat nggak ketika para nabi dikumpulkan dengan pengikut-pengikutnya? Ada yang Rasulullah katakan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Saya dapati seorang nabi, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan nabi ini. Jadi kalau sekarang di majelis ini ada berapa? 10 lebih, 20 kali ya? Iya, ya alhamdulillah. Nabi datang kepada Allah tanpa ada pengikut seorang pun. Maka ketika ada yang datang 1, 2, ya alhamdulillah. Dan ini buat orang-orang yang ikhlas ini tidak akan susah hatinya. Hatta sendirian, hatta nggak ada yang datang, itu nggak ada masalah. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan di usia beliau 50 tahun lebih, berarti ilmunya sudah matang gitu. Beliau ketika memberikan kajian beliau dan materi beliau, yang datang cuma 1, 2. Dan beberapa kali beliau datang ke jadwal beliau, karena jadwal di Saudi Arabia yang Anda tahu itu disusun oleh pemerintah langsung. Maka begitu beliau datang ke kursi yang telah disiapkan, gak ada siapa-siapa. Ini orang ulama besar. Sedangkan durasinya itu sudah ditentukan. Misalnya dari habis asar jam 4 sore sampai jam 6 misalnya. Misalnya di sana maghribnya 6:30 atau jam 6:15. Sudah ditentukan. Maka beliau merasa mendapatkan amanat untuk mengisi kajian, sedangkan gak ada yang datang. Maka beliau ambil Quran murojaah. Duduk sampai jam 6 itu tiba. Kalau jam 6 tiba berarti sekalian nunggu maghrib, habis itu pulang. Mungkin setelah itu ada beberapa orang yang kasihan duduk di majelis beliau. Setelah itu beliau pun
Datanglah penuntut ilmu dari penjuru dunia untuk menghadiri majelis ilmu yang ada di tempat beliau. Jadi alhasil ketika seseorang berdakwah di jalan Allah, dia di atas basirah. Kemudian ketika berdakwah pun dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang menerima dakwah dia sedikit, wa biha wa ni'mah, enggak ada masalah. Ketika tidak ada yang memenuhi seruan dia, wa biha wa ni'mah, yang penting menyampaikan. Nabi saja kata Allah, innama 'alaikal balagh. Engkau itu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Bukan yang bisa menjadikan orang itu menerima kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa. Rasulullah hanya menyampaikan. Abu Talib, paman beliau, tidak beriman. Orang yang dekat dan sayang. Abu Lahab, paman beliau dan besan beliau untuk dua putri beliau, enggak beriman. Enggak bisa. Yang penting hanya menyampaikan. Menerima ataukah tidak, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil yang penting berikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang ikut banyak ataukah sedikit, maka itu tidak ada pengaruhnya.